Oke, ide brilian. Black Lemon ingin siapa saja dari Sabang sampai Merauke yang ingin mendaftar jadi anak yang ingin disekolahkan Black Lemon, ya good job sih. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mau disekolahkan sampai setinggi langit akan dia cukupi kebutuhannya. Well ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi, nggak seperti omon-omonan yang dulu-dulu ya. Nanti bulan November itu keluarga apa itu Marsupilami atau keluarga apa itu, nanti rumahnya akan saya runtuhkan. Mana buktinya? Itu nanti itu yang ngomong-ngomong tentang uang 5 miliar itu ya, nyatanya mana? Awal tahun nih, musuh saya mau apa itu? Musuh saya masuk penjara 1 ya. Buktinya mana? Masih aja itu keluyuran ya. Ya, kalau punya ide brilian, good job lah ya. Tapi sih pesan saya, dananya kalau bisa sih jangan merapat sama ke pemerintah ya. Saya percaya kok Anda orang kaya raya bingwit ya. Saya percaya Anda pengusaha sukses ya. Ada video Black Lemon mengidap HIV/AIDS ya. Saya nggak heran, saya nggak kaget ya. Yang tampak saja sudah 3 ya, dari ketiga anaknya itu ya, mantan anak pejabat inisial DP. 3 berarti 4, kata Billy dengan pembalap 5, yang dari Paris 6, yang sampai terjadi heboh peristiwa cangcut merah 7 ya. Itu ya kemungkinan masih banyak sih, kemungkinan masih banyak ya. Ini ya, bukannya saya mentertawakan orang yang kena, yang lagi kena apa omongan pada ribut, yang lagi kena apa sih itu namanya, musibah atau tindakan negatif yang sudah dilakukan ya. Itu sebetulnya apa, saya kurang paham ya. Setidaknya ya itu tadi, mungkin ada sistem tabur tuai ya. Dan katanya ini loh, ini ya, kalau main seperti itu ya resikonya dapatnya hadiah ya seperti itu ya. Jadi saya nggak kaget ya. Bikin panas kok dengan bermesraan dengan laki-laki. Aduh, ya. Ya nggak tahu lah. Emaknya aja mainnya nggak fair play. Ya, tahun baru healing sama laki-laki berambang. Anaknya kan juga pengen begitu. Masa emaknya happy dengan laki-laki, anaknya nggak boleh. Nanti bilang alasan masih di bawah umur. Alasan basi. Ntar kalau anaknya bilang sudah tua main sama brondong, nggak terima, basi. Mainnya yang fair play dong ya. Maknya gitu, masa anaknya nggak boleh. Kalau ada istilah Jawa itu, kacang gak ninggal lanjaran. Mainnya yang fair play dong mak.
skincare. Agak susah ngomong skincare karena nggak pernah pakai skincare sih. Biaya produksi skincare di Cina ya di bawah 10.000, terus dijual seharga 85.000. Ya bukan itu sih ya udah banyak yang tahu. Jangankan skincare, iPhone biaya produksi di Cina berapa ya? 35.000. Di sini berapa? Bisa puluhan juta toh. Pakai jam tangan palsu. Lah dianya nyaman. Ya, dianya nyaman, dianya enjoy. Kenapa masalah buat lo? Terus apa mana? Wes dua lah ya. Ya. Kalau skincare beli di Cina, bikin di Cina harganya lebih di bawah 10.000, terus dijual di negara kita lebih banyak. Ya terserah yang si owner lah ya. iPhone aja iPhone ya, yang biaya produksinya 35.000 loh di Cina. Di sini tuh harga jualnya puluhan juta ya. Paham? Tolong ya, jangan hajar saya hanya orang kecil yang ingin mencari follower dan ya barangkali biar dapat royalti gitu ya. Gimana well? Dramanya tidak sesuai ekspektasi well. Tadinya tujuannya yang mau dihajar itu keluarga, menantu tak dianggap well. Imbasnya malah ke anaknya well. Ya sudahlah, tinggal memainkan kata-kata dibolak-balik biar nggak gosong seperti gorengan well. Ini baru pemula well. Ya, ini baru pemula well. Jangan sampai anak-anakmu nanti yang menanggung beban dosa-dosamu well. Dinarasikan sedang kabur dari safe house karena sudah menjadi tersangka well. Apakah benar dijadikan tersangka gara-gara abortus meletus homonus? Apakah itu real adanya abortus milenus cosinus? Apakah itu real ada? Well, gimana episode selanjutnya well? Apakah benar adanya abortus miletus cosinus? Oke, ini saya kasih contoh ya. Misal kamu punya emak yang ya suka membuka aib orang, suka menghajar orang, semua harus tunduk pada dia ya. Apa yang ini ada di otaknya harus terrealisasi ya, entah nanti korbannya anak sendiri maupun orang tua ya well, gak masalah. Nah, ketika kamu punya pasangan ya yang dihajar sama emak kamu, seperti ciri-ciri dan sifat dan karakter seperti yang saya sebutkan tadi, pasti ada sesuatu yang gak beres kan. Kenapa anak kandung malah membela si pacar? Harus berpikir pakai ini dong ya, harus berdiri sendiri, cermati dari blok kanan blok kiri ya. Jangan asal karena ini orang dulu satu kubu mendukung ini jadi dibela. Jangan ya Dik ya, jangan ya. Kenapa Anda ada di posisi ini ya, yang saya sebut tadi, membela mati-matian sang pacar? Ayo berpikir. Nah, saya mau sedikit curhat, males sih sebetulnya saya bikin konten-konten yang agak berbobot
oh nyombong jangan kau nyombong siapa, karena nanti maksudnya di link ya, maaf nak, maaf bukannya menghina atau mengejek ya, orang-orang yang ya kurang begitu peduli dengan kasus ini ya. Jadi ya video saya tuh lewat ya ibaratnya kayak lewat di hutan gitu. Bablas nyelonong aja, nggak ada yang menghampiri. Ya, ya. Ini saya pelajari banyak video-video saya yang berbobot. Nyombong mana? Ora. Ya ibarat seperti lewat di tengah hutan. Kalau di Jawa Tengah itu seperti lewat di tengah itu alas roban. Alas roban kadang ada warung remang-remangnya ya. Nah ini video saya ibarat lewat di alas roban. Nggak ada yang ngendeki, nggak ada yang ngawe-ngawe. Ya wes nggak apa-apa ya, ini usaha saya untuk ya bisa mengklirkan kasus emak dan anak ini ya. Demer asuransi ya wes nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Kalau saya sih cukup atau pas ya sudah alhamdulillah. Pas mau beli motor syukur ada uang gitu ya. Kalau ya untuk anak-anak udah asuransi gitu ya. Sekelas Pak Prabowo aja ya, ketika di Pilpres kemarin nih di acara Najwa Shihab apa namanya, sambat ya, sambat istilahnya mengeluh lah ya, bahasa Indonesia mengeluh ya. Wes keluhan Pak Prabowo apa di situ dicari. Terus Pak Prabowo itu siapa ya? Anak itu ya, anak orang, anak apa? Enggak orang apa maksudnya ya, anak orang kaya lah ini ya, tajir ya, anak orang tajir ya. Sekelas Pak Prabowo pun sambat itu ya. Terus anaknya Bang Haji ya, itu anak otomatis juga sudah dipersiapkan masa depannya sama bapaknya. Tapi apa, lari kemana ya? Ada apa sampai lari ke narko ya? Sekelas tuh Nia Ramadhani beserta suami ya, itu juga anak orang kaya itu ya, otomatis bapaknya punya asuransi dong ya, sudah dipersiapkan pula masa depan anak-anaknya ya. Kenapa bisa sampai lari ke narko? Ada apa? Lagi anaknya siapa itu? Umi Elvi yang bungsu itu, kenapa larinya ke narko ya? Ada apa dengan kehidupannya ya? Sekelas Raffi Ahmad saja ya, yang terlihat tajir melintir, kenapa larinya ke narko? Itu kan ya, kan ada apa dengan mereka ya? Sekelas Pak Prabowo loh ya, yang anak orang tajir melintir. Dulu bapaknya itu apa, pegawai bank ya. Pegawai bank pun tidak di di jabatan ecek-ecek ya, tentunya yang jabatan yang wah ya. Kenapa bisa mengeluh ke Najwa Shihab ya? Saya nggak mau menerangkan panjang ke lebar ya, mungkin pola pikir orang masing-masing beginilah ya, itu menurut Anda lah ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Anda. Apakah Anda pernah ada pada posisi Loli sekarang? Apakah Anda pernah mendengar istilah Jawa kacang tidak ninggal lanjaran? Apakah Anda percaya karma itu real dan nyata? Apakah Anda
percaya kalau buah jatuh tak jauh dari pohonnya, apalagi yes, intinya jabarkan sendiri ya. Mau saya kasih penjelasan kali lebar dari sudut A, B, C, D, E, F, G ya. Orang seperti Anda sudah dewasa, pemikirannya tuh sudah ya bisa mengolah pikiran, bisa mengolah kata-kata ya, apalagi maknya. Yakin ya, 100% tuh saya percaya sama maknya ya. Sedangkan si Loli ini anak yang baru berapa, 16 tahun ya, dalam mengolah kata, mengolah pikiran enggak sebaik emaknya dalam mengolah kata dan pikiran. Mudah-mudahan paham ya. Dunia perskincarean ramai pasar malam. Tanpa skincare. Aduh, memang nganggo skincare, Mbak? Anakku yang pakai skincare. Ya. Dari awal kemunculan dokter bertopeng ini, saya tuh sudah melihatnya tuh bagaimana gitu. Nih orang ada something wrong nih, ya. Ternyata saya setelah melihat video disuruh klarifikasi, nggak ada jawaban, cuman ingin membela diri di hadapan followernya. Aduh ya, sudahlah, urusan owner skincare ya, silahkan monggo. Otak saya kan baru 15 tahun ya, 2025 itu otak saya 15 tahun ya, baru dengar ada orang yang dikasih julukan let call giveaway jadi batok, terus smart people, oke lah smart people, terus apa, badan lu gede tapi itu nggak ori. Aduh, mengkritik ketika ada anak kecil yang mengeluh rasa ayamnya gak enak ya. Namanya anak di bawah 10 tahun ya masih dengan kepolosannya ya, ditanya kan, konsepnya ditanya gimana rasa ayamnya, ya gak enak. Ya wajar lah, jujur ya. Jujur itu kadang menyakitkan bagi orang yang bertanya ya wes. Nah itulah julukan bagi orang yang sedang mengkritik anak. Katanya anaknya diajak syuting, dikasih makan nasi bok. Saya sih belum jadi artis ya, saya juga belum pernah merasakan bagaimana rasanya dan menunya apa saja nasi bok artis ya. Kalau saya pikir-pikir, kalau feeling saya sih ya lebih enakan nasi bok artis sih daripada ini makan siang gratis ya, makan siang ini. Nah gini, saya punya solusinya begini. Bagi para orang tua ya, di rumah Anda ya, anak-anak Anda dikasih nasi sama parutan kelapa, dikasih garam dikit, jadi malu. Itu makanan favorit saya masa kecil, jadi saya jadi cacingan. Akhirnya masuk rumah sakit. Terdapat 25 cacing, kata emak saya ya, kembali lagi ya. Nah itu solusi yang nah, di rumah para orang tua memberi makan nasi, garam sama itu parutan kelapa. Nah itu kan anak kan belum juga pernah makan, tapi kalau sering makan seperti itu kan bosen, bisa bilang, "Mah, Bu, Bun, kok masakannya gak enak?" Lah nanti dijawab sang ibu, "Iya nak, di rumah makannya kita seperti ini. Nanti ketika di sekolah kamu dapat makanan ya ayam yang kurang mateng,
atau apa itu ayam yang bumbunya kurang pas, nanti tuh biar terasa nikmat dan lezat sehingga bisa memberi apa itu senang bagi orang yang memberi gitu. Intinya kamu tuh harus bersyukur dikasih makan ya, karena di rumah makannya seperti itu, ketika di sekolah dapat yang seperti ini ya bersyukur, biar tidak ada kata-kata sudah kaya loh nggak mau bersyukur ya. Dan ibu juga tidak kena gitu, katanya nggak bisa mendidik anak, nggak bisa bersyukur dikasih makanan masih mengeluh gitu ya. Itu solusi dari saya. Oke Bunda, salam kenal dari saya ya. Ini mungkin sedikit curhatan Anda dan sedikit ya sedikit gak terima ketika saya komen di VT-nya Pak Babin, ini pelajaran buat kita, jangan menikah muda. Oke, ini sedikit ketidakterimaan Anda terhadap komenan saya ya. Di sini saya mendoakan anak-anak Bunda tetap kedepannya sehat-sehat, jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan orang-orang sekitar ya. Dan nanti apabila ada sedikit ada kata-kata yang mungkin menyentil hati Bunda, saya minta maaf dulu ya. Gini, ya memang tergantung. Kalau di VT-nya Pak Babin itu kan kehidupan di kota besar ya. Asal suka gabruk, buktinya yang laki-laki 19, yang perempuan 22. Asal suka gabruk. Nah, ketika ekonominya ya masih mobat mabit, anak rewel ya, sudah posisi mungkin perut lapar ya, emosinya memuncak lah ya, akhirnya terjadi terhadap anak kandung sendiri usia 4 tahun ya. Itu di kehidupan di kota besar. Beda cerita kalau di pedesaan ya, itu beda cerita. Kalau saya melihatnya Bunda ini ya mungkin sudah harus banyak-banyak bersyukur dan alhamdulillah ya, punya rumah yang bagus, punya toko lumayan gede di situ. Kenapa Bunda sedih ya? Kenapa? Batinnya tersiksa ya. Ya mungkin kali ini anak-anak Anda mungkin masih di bawah, ya masih kecil lah karena dari komenan anak yang busuk seperti ini. Sesaat, sejenak pasti Anda ya, entah sekarang entah kapan-kapan akan berpikir, andai saya nggak nikah muda-muda ya, pasti saya nggak akan terlalu secapek ini. Pasti suatu saat akan ada kata-kata seperti itu ya, entah kapan, itu saya pastikan ada ya. Saya lihat rumahnya bagus ya, tapi kenapa batinnya tersiksa? Rumah ada toko lumayan ya, anak udah punya ya, harusnya bisa lebih harus bisa lebih gembira ya. Karena saya jujur masih di bawah Anda jauh, rumah belum punya ya. Nah, suami entah kemana ya. Kesedihan yang saya lihat Anda itu ya, entah suami pergi merantau, entah yang nah itu. Ketika saya nikah muda itu umur 19 ya, akibat pergaulan saya di desa, sekolah di kota ya, tahulah kota kehidupannya seperti apa ya. Akhirnya Imron saya lemah, jadilah saya mengukir sebuah anak ya, yang sekarang sudah umur 24. Nah ini ya emang tergantung, harus dibedakan ya. Di kota sama di desa itu pola pikir, mindsetnya juga lain ya. Jadi buat Bunda, jalani saja. Kalau saya pribadi sih bisa mengerti diri saya itu kenapa coba ini nggak selesai 20 tahun
ya. Mungkin Anda itu baru beberapa tahun lah ya, masih merasakan manisnya madu, manisnya gula ya, pahit kopi tidak terasa ya. Ya bukannya saya mendoakan ya, tetap semangat, raih cita-cita Anda dan fokus ke tujuan hidup Anda bersama suami dan keluarga ya. Ya kalau bisa jangan ya meski keadaan batin tersiksa, dibikin happy supaya anak-anak juga bisa tumbuh kembang dengan baik ya, seperti itu Bunda, karena saya juga keseharian juga ngomong ya. Dan sekali lagi, jika ada kata-kata saya yang kurang enak didengar oleh Bunda dan sedikit nyentil Bunda, saya minta maaf. Ini sedikit penjelasan. Terima kasih sudah komen di tempat saya. Ya inilah perbedaan pola hidup di kota dan di desa. Swiss. Yuk kita traveling sedikit tentang Swiss. Meski traveling lewat otak ya gak popo ya. Lewat apa? Explorer. Ya. Swiss, negara yang tanpa pajak. Negara di mana para miliarder atau orang-orang kaya dari berbagai negara menaruh uangnya di Bank Swiss, termasuk kabarnya sih artis RA dan mantan presiden ke-7 naruh uang di Bank Swiss. Nah, terus saya melihat itu ya, uang dihambur-hamburkan, nggak ada yang ngambil. Melihat video sih, uang dihambur-hamburkan, nggak ada yang ngambil ya. Di sana pun pengangguran dijatah per bulan 40 juta ya, kurang lebih segitu. Terus ya inilah sedikit tentang Swiss, negara Swiss ya. Nah itu uang kan pada dihambur-hamburkan ya, intinya yes, bahasa Jawa ini kemaki gitu lah. Banyak duit pamer ya, dihambur-hamburkan ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai seperti negara Venezuela ya. Negara Venezuela sekarang itu negara yang apa ya, intinya jatuh lah ya. Karena apa? Tidak menghargainya masyarakat setempat dengan uang. Ya intinya kemakilah bahasa Jawa nih, padune duit akeh terus pamer. Kalau Venezuela itu pemerintahnya itu kan dari kilang minyak kalau nggak salah ya, dari situ hasil penjualan minyak kan melimpah sehingga dolar itu di bawah Venezuela. Akhirnya itu ada orang yang memakai tisu toilet pakai apa? Dolar, ngece dolar, intinya seperti itu. Ya akhirnya apa, beberapa tahun kemudian Venezuela runtuh ya. Venezuela itu terkenal dulu apa itu wisatanya gondola yang lewat laut ya, intinya sungai bersih, kanan kiri gedung-gedung bertingkat ya. Wanitanya banyak diincar dari berbagai negara lain, khususnya laki-laki ya. Nah, disinilah Venezuela runtuh ketika ya kemaki gaya pamer, runtuh akhirnya. Nah, jika ini sampai terjadi di Swiss ya, karena kan sifatnya hampir mirip dengan orang di Venezuela ya, pastinya akan berpengaruh ke Bank Swiss yang digadang-gadang keamanannya berlapis-lapis, sistem keamanan bener podo ya. Ya intinya ini
data penyimpan uang di bank Swiss tuh aman, Kaliman, Sentosa ya. Ya mudah-mudahan nanti Swiss nggak seperti Venezuela gitulah ya. Nanti kalau Swiss sampai terjadi seperti Venezuela, apa kabar itu orang kaya-kaya? Apakah akan memakai atau apakah yang akan disebutkan si Black Lemon, gembel, bau, miskin ya? Apakah akan seperti itu? Wallahualam ya. Kegiatan 1 minggu sekali ya kan, gitu. Lemon berkata, Fitri anak durhaka, anak durhaku. Apa dia nggak sadar apa yang sedang terjadi sama anaknya sekarang ke dia ya? Jadi skenario Tuhan lebih indah dan lebih mengerikan, paham? Aryan, saya balas komen Anda berdasarkan pengalaman hidup saya ya. Kalau di lamaran daftar riwayat hidup kan pengalaman kerja, lah ini pengalaman hidup saya ya. Wah, sudah pakai bahasa Arab nih. Ente punya anak enggak? Ane sudah punya 2 anak dan 2 bapak, Mas Aryan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Lihat kembali Anda di komen di video orang yang di situ ada komen tergantung orang tuanya yang bagaimana dulu ya. Nih misal ya. Ini yang saya kan menjelaskannya dari versi verbal luas ya. Mudah-mudahan tuh nggak mumet ya, karena kalau masalah kehidupan tuh banyak yang nggak kuat dan nggak sanggup akhirnya dirawat di RSC. Ini contoh ya wes. Di sini bukannya ya terserah mau menjual kesedihan, mau menjual apa kayak terserah ya. Nah, saya kembali lagi. Nah, versi konten-konten saya tuh seperti ini ya. Jadi tuh jangan, kalau kurang paham kan harus di-scroll aja daripada mumet si Raya, karena mungkin nggak nyampe ke otak atau kurang memahami kata-kata saya ya. Jadi itu bisa membuat kepala Anda pusing. Ntar ndak harus beli obat pusing nanti gak enak gara-gara saya nanti Anda kehilangan uang untuk beli obat pusing ya. Jangan ya Mas ya, jangan ya. Nih saya kasih yang versi verbal aja ya. Misal nih ada seorang ibu yang membuang anaknya ya, ketika anaknya sudah diasuh orang nyaman, damai dan tidak ingin mengetahui siapa orang tuanya, tiba-tiba ibunya datang dan mengakui bahwa ini ibu kandungnya ya. Anak ini pasti tentunya ada yang terima, ada yang nggak terima ya. Mau benci, mau ngata-ngatain ibu kandungnya seperti apa, menurut saya sah-sah saja, karena perlakuan dia ke anaknya seperti itu ya. Kalau menurut saya sah-sah saja ya. Memang benar ini masalah agak sensitif karena urusan dengan ibu itu yang melahirkan 9 bulan ya, makan tidur tidak nyenyak karena ada perut bunting ya. Saya merasakan sudah 2 kali Mas ya. Aneh pakai bahasa Arab. Aneh sudah merasakan 2 kali Mas ya. Nah itu sah kalau menurut saya kalau anak benci sama ibu kandungnya. Kan apa perlakuan ibu kandungnya seperti itu ya. Nih saya tarik ke cerita saya. Saya 2 anak 2 bapak Mas ya. Anak broken itu nggak harus dikasar Mas ya. Ente harus pahami itu karena ente belum ada pada posisi yang saya omongkan atau yang sedang dialami si LL ini ya. Harap bisa dipahami itu. Mungkin saat ini Anda melihat dari mata yang video yang sudah Anda lihat, terus lihat berita-berita ya. Jadi ente itu kan belum pernah merasakan
apa yang dirasakan LL selama hidup sama emaknya, ya. Pernah nggak? Tentu belum pernah, belum merasakan, ya. Sampai si LL berkata seperti itu, ya jadi dia tuh sudah mungkin di titik emosinya, titik lah istilahnya semua sudah nyumpel di otak dan harus dikeluarkan unek-unek, ya. Saya apresiasi dia mau berkata jujur meski mungkin agak nada intonasinya tinggi. Karena apa? Kalau tidak dikeluarkan ini akan nyumpel di otak, akan nyumbat di hati, dan akhirnya apa? Batin, batak, ya, perot, akhirnya jadi stroke. Yang kemungkinan bisa jadi gila. Nanti mbaan lo yo mama gek ngonten kok. Kok rak sabaran ngopo to arep ndi sulaan. Ya wis ki Mas, ngene iki caraku nek ngonten iki dikrosoi momong-momongan. Kadang ibuku sendiri yang tanya barang di rumah itu di mana. Ya jadi iki enggak usah mumet kalau melihat video saya. Ya nek kirane rodok sirah glir-glir yo di-scroll wae, itu saran saya. Kembali lagi. Anak broken itu enggak perlu dengan nada kasar. Perhatikan, ya. Harus ditelateni. Ibarat itu orang yang servis motor itu, wes kita ajak kemana-mana. Orang servis motor itu ya, itu butuh ketelitian supaya motor bisa kembali enak dan nyaman. Suaranya enggak begitu berisik, mungkin seperti itu ya. Ini saya tarik ke dunia otomotif. Untuk menyandak ya Mas. Nah, anak saya yang pertama yang sekarang ini 24 kan. Ketika saya pisah sama bapaknya itu pisah ranjang umur 3 tahun, ya. Di usia 5 tahun ya, ketika saya pulang kerja, ibu saya laporan ke saya. Anakmu tadi bilang, panggil ibu saya kan mama, bapak kok pergi rak pulang-pulang toh. Nah, itu laporan ibu saya ke saya. Dalam hati saya sakit juga Mas, sakitnya gini, saya belum bisa menyenangkan orang tua ya. Ini keputusan yang terberat juga buat saya. Ketika saya nanti masih bersama bapaknya, batin saya akan tersiksa, saya tahu mungkin ini egois bagi saya, tapi ini mungkin bismillah keputusan yang terbaik bagi saya untuk anak-anak saya ke depan, ya pisah ranjang. Nah, selama pisah ranjang itu ya 2003 kan 2008 saya ya kenalan sama cowok. Mil ya, punya anak 1. Nah, jika anak saya yang laki-laki ini mau marah ke saya sahkan saja. Karena apa? Dari penglihatan anak saya ini ya, bapak kue ibaratnya dikon lungo. Dalam kata-kata anak ini ya, bapak kue dikon lungo. Masa iki untuk lanangan maneh sampai duwe anak. Ya, jika anak saya yang pertama itu membenci saya, ya saya iyakan saja. Ya, karena ini dari sudut pikir dia, apa yang dia lihat, ya dia mungkin merasa sakit hati. Anak saya ini, ya. Sampai sekarang pun ya, anak saya yang pertama, ketika saya tunggu momen umur 17 kan, SMK itu waktu itu. Mungkin sudah saatnya saya untuk berkata jujur tentang masa lalu saya dengan bapaknya. Kak, ibu mau ngomong. Kakak siap nggak menerima story masa lalu ibu dengan bapakmu? Enggak Bu, enggak cukup, enggak mau. Itu anak saya yang pertama. Tapi anak saya yang kedua, ketika umur belum 17 malahan, katanya siap, mentalnya sudah siap, saya kasih tahu umur berapa ya, 13 atau 14 itu. Mbak, mama mau ngomong sesuatu tentang story bapakmu gini. Siap. Kalau anak perempuan saya ingin tahu, tapi ya sudahlah gitu. Tapi beda dengan anak saya yang pertama. Ya itu dari segi penglihatannya. Mungkin ada
pemikiran atau penglihatan dari anak pertama saya ini, ibu saya mengkhianati bapak saya, karena buktinya dia sama laki-laki lain punya anak satu. Nah itu begitu juga si LL ya. Ya sampai mungkin sampai di sini paham, nggak usah sadar nggak tuh komen mbak yang baik hati. Aja mbok puji lho Mas. Kok sirahku tambah gede kok Spielberg ngono ke piye jan. Bahaya toh. Ya, mungkin sedikit pemahaman dari saya karena saya itu komen dari versi verbalnya ya. Karena kita mungkin Anda membela emaknya ya karena kata-kata si anak seperti itu ya. Jadi Anda enggak terima karena Anda belum pernah ada pada posisi si anak ya. Di sini saya enggak membela emak, enggak membela anak ya, karena hanya saya memberi gambaran versi luasnya saja ya. Ente paham? Ini sedikit story saya ya. Betulnya masih panjang, nanti nek kepanjangan gak enak. Saya mau kasih teman saya. Dulu saya juga heran sama, saya tak sambung ya. Moga-moga nggak bosen, nggak enak melihat Raiko sing before dan after mandi koyok ngene iki ya, seperti ini. Nah, anak saya itu hampir mirip storynya itu sama LL dan Lemon ya. Tapi ya emang saya konsep membanggakan teman saya, smart ya. Perkataan anaknya pun lebih parah daripada perkataan si LL ya, itu di depan saya itu ya, padahal mamanya itu demor-demor merjuangkan tuh kan sekolah ya, yes pacaran terus ya, dikasih tegur nggak bisa gini nggak bisa, akhirnya dipondoknya keluar kota tuh, di Pati atau di mana itu ya, diperjuangkan Pati itu setiap bulan ngasih makanan apa yang diminta request sama anak dikirim ya, padahal waktu itu emaknya masih kuliah bayar kos ya, mutang manting dewe ya. Nah, suatu ketika anak ini bertemu sama emaknya, kalau nggak salah bilang, mama lonte ya, kelakuan mama kayak asu guys. Maaf nih agak kasar ya biar paham, supaya saya cuma menjiplak anak teman saya di depan saya. Di situ saya tadinya mau ikut nonjok atau gamplok sih ya. Saya pahami dulu, saya pelajari dulu kenapa anak ini seperti ini ya, sampai senekat itu ya. Saya pelajari, ternyata pemikiran anak ini karena emaknya punya pacar, dan tadinya dengan bapaknya ini pernah dengar cerita gini, mamamu toh awet bisa ketika bisa dandan meninggalkan aku. Ini dia dapat masukan cerita dari bapaknya, akhirnya anaknya muntap marah seperti itu ke mamahnya, padahal perjuangan mamahnya itu seperti apa saya paham, dia itu teman baik saya ya. Nah di situ mamahnya kendo los santai, terus bilang seperti ini, ketika jengkel kan, akhirnya dikawinkan ya. Dulu masih belum cukup umur ya, hampir usia 16 segitu, masih usia rawan ya, dinikahkan siri. Terus sudah tahu kan menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa, kos, punya anak satu, punya suami, kerja masih itu ya. Dan mamanya nggak berhenti di situ perjuangannya. Ketika anak sudah berkeluarga kan harusnya tanggung jawab sama suami, karena tahu suaminya ya masih urung dolor lah, anaknya pun juga urung dolor, istilahnya belum paham lah tentang kehidupan, taunya yang enak-enak aja. Nah itu masih disortir sama mamanya, meski ada perkataan seperti itu dulu ya, itu menyakitkan tuh bagi semua emak-emak tuh ya, mamah tuh bunda tau lah. Nah di situ dia perjuangkan, putus sekolah kan, kejar paket, habis kejar paket dikuliahkan sampai lulus kemarin tahun 2023 ya. Setelah ketemu salah beberapa lama tahun, dia menghargai mamahnya ya.
Nah ini tipe-tipe anak zaman sekarang itu kalau dikasih paham dengan cara omong doang nggak akan masuk di otak sebelum menjalani itu, merasakan, baru dia itu sadar ya. Ya itu ya, saya akui best untuk teman saya. Akhirnya sekarang apa, si anak menghargai mamahnya ya, mamahnya itu selalu dikabari ya, gimana mah, di mana mah, udah makan belum mah, padahal sebelum itu ibarat kucing dan tikus ya. Ini perjuangan teman saya cerita ya, konsepnya saya memberikan teman, iya, karena perjuangannya seperti itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan panjang Mas, inti ya,